Halo anak-anak, salam sehat. Kita bertemu kembali dengan materi pelaku kegiatan ekonomi. Adapun standar kompetensi yaitu memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan, dan sistem ekonomi. Untuk kompetensi dasar, yang pertama dapat mendeskripsikan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi seperti RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang kedua dapat menjelaskan peran pelaku kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu dapat menjelaskan model diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Nah, apa itu yang dimaksud pelaku kegiatan ekonomi? Pelaku ekonomi adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik itu perorangan atau lembaga. Ada 4 golongan pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumen, yang kedua rumah tangga produsen, yang ketiga pemerintah, dan yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen berkaitan dengan subjek yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi. Konsumen terdiri dari perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan organisasi. Kegiatan konsumsi dapat dilakukan oleh konsumen dengan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup diperoleh dari rumah tangga produsen atau RTP. Adapun peran rumah tangga konsumen dalam perekonomian Indonesia yaitu menyediakan faktor-faktor produksi, mengonsumsi barang dan jasa, dan membayar pajak kepada pemerintah. Golongan yang kedua ada rumah tangga produsen atau RTP. RTP memiliki kegiatan utama sebagai penghasil barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perekonomian terdapat ketergantungan antara RTP dan RTK sebagai penyedia faktor produksi. Kegiatan produksi harus mempertimbangkan kebutuhan pasar serta harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Nah, apa peran RTP dalam perekonomian Indonesia? Yang pertama, menggunakan faktor-faktor produksi. Yang kedua, membayar pajak kepada pemerintah. Yang ketiga, memproduksi barang dan jasa. Dan yang terakhir, sebagai agen pembangunan. Golongan yang ketiga yaitu pemerintah. Nah, kegiatan ekonomi di suatu negara tidak terlepas dari peran pemerintah. Pemerintah berperan mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan ekonomi suatu negara. Contohnya, mengendalikan laju inflasi, menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok masyarakat, dan memutuskan kebijakan ekspor-impor barang. Pemerintah berperan sebagai produsen dalam penyediaan fasilitas umum dan menguasai sumber daya vital bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya, pemerintah melakukan konsumsi dengan melakukan belanja rutin guna menyediakan infrastruktur berupa pembangunan fasilitas umum. Nah, adapun peran pemerintah dalam perekonomian Indonesia yaitu yang pertama, pengaturan perekonomian. Yang kedua, sebagai produsen dan konsumen. Dan yang terakhir, pendorong kestabilan iklim investasi nasional. Golongan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri yaitu kelompok pelaku ekonomi dari negara lain. Kehadiran produk impor di Indonesia menunjukkan adanya kegiatan ekonomi masyarakat luar negeri dalam perekonomian nasional. Beberapa negara di dunia melakukan kerjasama perdagangan ekspor-impor untuk saling memenuhi kebutuhan hidup, sehingga melibatkan pelaku ekonomi dalam negeri dan masyarakat luar negeri. Nah, peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama sebagai eksportir dan importir barang atau jasa. Yang kedua sebagai eksportir dan importir faktor-faktor produksi. Dan yang terakhir sebagai pendukung perekonomian negara. Selanjutnya kita akan bahas model diagram antar pelaku kegiatan ekonomi. Nah, model ini terbagi menjadi 3. Yang pertama
ada perekonomian 2 sektor, yang kedua ada perekonomian 3 sektor, dan yang ketiga ada perekonomian 4 sektor. Sebelum kita lanjut, apa itu model diagram interaksi antar pelaku ekonomi? Yaitu interaksi timbal balik dalam kegiatan ekonomi yang membentuk sistem tertentu, diwujudkan dalam arus melingkar. Perekonomian 2 sektor. Arus lingkaran kegiatan perekonomian 2 sektor bersifat sederhana atau tertutup. Dalam perekonomian 2 sektor, melibatkan kerjasama saling menguntungkan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dan perputaran arus barang dalam perekonomian 2 sektor terjadi ketika RTP melakukan penawaran barang dan jasa, sementara RTK melakukan permintaan atas barang dan jasa. Nah, tawar-menawar barang dan jasa terjadi pada pasar output. Selanjutnya ada perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor melibatkan 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Perekonomian 3 sektor disebut juga perekonomian tertutup. Nah, yang terakhir yaitu perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor ini merupakan perekonomian terbuka. Arus perekonomian 4 sektor melibatkan 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dalam arus lingkaran perekonomian ini melibatkan interaksi pelaku ekonomi dalam negeri dan masyarakat luar negeri dalam kegiatan perekonomian. Aktivitas interaksi tersebut membentuk hubungan kerjasama antar negara yang saling menguntungkan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu kembali dengan materi yang berbeda di lain kesempatan. Terima kasih.